Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi yang keenam untuk modul medan magnet. Di sini ada 3 buah soal. Yang ini soal nomor 13, yang ini soal nomor 14, dan yang ini soal nomor 15. Yang soal nomor 13 yaitu mampu memahami konsep medan magnet untuk soal pilihan berganda yaitu tipenya mudah. Soal nomor 14 mampu menerapkan gaya Lorentz pada kawat berarus. Soal pilihan ganda tipenya sedang, dan yang terakhir soal 15 mampu menerapkan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Soalnya tipenya esai, singkat, tipenya itu sulit ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 13. Di sini ada soal nomor 13 tipe A, kemudian ada yang tipe B dan ada juga tipe C. Kita akan coba bahas satu persatu di sini, yaitu mampu memahami konsep medan magnet. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, periksalah kebenaran dari setiap pernyataan dan jelaskan. Yang A, medan magnet terkuat berada di sekitar kutub magnet. Jadi benar ya, jadi berada di sekitar kutub magnet. Jadi kutub magnet itu kan seperti ini ya. Jadi ini kutub utara, berarti yang sebelah sini itu kutub selatan gitu. Jadi medan magnet terkuatnya itu berada di sekitar kutubnya ini. Kayak gitu. Jadi kan nanti arah medan magnetnya tuh kayak gini. Kayak gini. Jadi yang terkuat itu ada di arah kutubnya ini. Kayak gitu. Kemudian yang B, medan magnet selalu berasal dari sumber yang memiliki kutub utara dan selatan. Yang B ini benar. Jadi syaratnya terjadi medan magnet ini harus ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau cuma ada kutub utara doang ya, cuma ada kutub utara, nah di sini nggak akan terjadi medan magnet. Karena minimal harus ada dua, kutub utara dan kutub selatan. C, garis medan magnet selalu berjalan dari kutub utara ke kutub selatan di dalam material magnetik. Jadi ini salah. Jadi garis medan magnet selalu berjalan dari kutub utara ke kutub selatan di luar. Jadi yang benar itu di luar ya. Jadi kalau kita bisa lihat gambar ini, itu kan garis medan magnetnya itu kan berada di luar ya kan, berada di luar, bukan di dalam magnetnya. Kayak gitu. Jadi ini salah. Yang D, medan magnet dapat mempengaruhi arah gerak partikel bermuatan, namun tidak dapat memberikan gaya pada partikel. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Nah, kenapa? Karena kita juga udah tahu ya bahwa gaya Lorentz itu sendiri itu kan ada yang persamaannya itu QVB gitu ya. Jadi ini tuh partikel yang memiliki kecepatan bergerak gitu. Nah, di sini tuh gaya itu sendiri, gaya ini itu dipengaruhi oleh medan magnet gitu. Jadi di sini itu salah tidaknya. Harusnya di sini tuh namun dapat memberikan gaya pada partikel bermuatan tersebut gitu. Jadi partikel tersebut akan terkena gaya dari gaya magnet tersebut. Kemudian yang E, arah medan magnet selalu sejajar dengan arah garis gaya magnet. Selalu sejajar. Nah, ini juga salah. Nah, kita juga sudah belajar ya terkait dengan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Nah, di mana jempol ya? Di sini ini tuh jempol. Jempol ini itu sebagai arah kecepatan. Kemudian 4 jari ini ya, 4 jari. Ini 4 jari. Nah, 4 jari ini itu mengarah ke arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya. Nah, sedangkan telapak tangan ini itu merupakan arah dari medan magnetnya. Medan magnet. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa ini tuh saling tegak lurus gitu. Jadi saling tegak lurus, bukan sejajar. Jadi pernyataan yang salah. Kayak gitu. Jadi yang benar itu yang A dan yang B. Itu 13 tipe A. Selanjutnya untuk 13 tipe B. Kawat lurus sangat panjang dialiri arus listrik sebesar I dengan arah yang ditunjukkan pada gambar. Besar dan arah medan magnet di titik P yang berjarak A dari kawat tersebut adalah, jadi ini titik P yang berjarak A dari kawat. Kawatnya ini memiliki atau dialiri arus yang arahnya ke atas. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnetnya. Jadi yang diminta itu si B-nya dan juga arahnya. Nah, di sini kita diketahui punya arus, terus juga punya jarak yang besarnya itu A. Nah, di sini untuk menentukan arah nanti kita akan menggunakan aturan kaidah tangan kanan.
Kemudian di sini ada beberapa persamaan untuk menghitung medan magnet. Ini untuk kawat lurus. Bentuk persamaannya itu kayak gini. B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2 pi A. Sedangkan untuk kasus kawat lingkaran, rumusnya itu ini. Di sini tuh untuk di titik pusat ya. Jadi B0-nya itu sama dengan mu 0I dibagi 2R. Nah, ini untuk kawat melingkar. Terus di sini ada selenoida, ada toroida. Nah, untuk kasus ini kebetulan hanya untuk kawat lurus. Nah, jadi untuk kawat lurus ini besar medan magnetnya itu B sama dengan kita menggunakan persamaan yang ini. Mu 0I dibagi dengan 2 pi. A-nya itu jarak dari titik P ke kawat ya. Jaraknya itu A di sini. Jadi bentuk besar dari medan magnetnya itu ini. Nah, sedangkan bagaimana untuk arahnya? Nah, arahnya kita coba lihat aturan kaidah tangan kanan ini. Si jempol ini itu menandakan arus listrik ya. Arah arus listrik. Sedangkan si 4 jari ini ya, si 4 jari yang melengkung ini itu merupakan arah dari medan magnet. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kita taruh tangan kita di sini sesuai dengan aturan tangan kanan ini, kita bisa melihat bahwa si jempol ini kan arahnya arus, yaitu ke atas. Nah, sedangkan arah dari lengkungan 4 jari ini kan ke dalam. Ya kan? Ke dalam. Artinya arah medan magnetnya ke dalam bidang. Atau ada juga yang menjemutnya arahnya itu menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca itu menjauh kita. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke 13 yang C. Di sini kawat melingkar berjari-jari A, arus listrik sebesar I dengan arah ditunjukkan pada gambar. Besar dan arah medan magnet pada kawat itu yaitu gitu ya. Nah, di sini kita tadi sudah tahu terkait dengan aturan tangan kanan seperti ini. Kemudian untuk kawat melingkar itu kita sudah tahu juga persamaannya yaitu yang ini. B sama dengan mu 0I dibagi 2R. Jadi di sini kita jawab. Jadi untuk besar medan magnetnya yaitu B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2R. Nah, R-nya itu jari-jari. Jari-jarinya di sini itu A. Jadi medan magnetnya itu B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2A. Kayak gitu. Nah, ini untuk besar medan magnetnya. Lalu untuk arahnya bagaimana? Ya kan, karena yang diminta di sini kan besar dan arah. Kita tadi menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Jadi jempolnya ini arah arusnya. Jadi arah arusnya itu ini. Gitu. Jadi jempol kita arahin ke sini. Jadi kalau kita masukin tangan kita jadi kayak gini. Jadi jempol ini sebagai arah arusnya dan arah lengkungannya ini itu sebagai arah medan magnetnya. Nah, arah lengkungannya ini ke depan kita ya kan. Ya kan, arah lengkungan ini ke depan kita. Jadi arah medan magnetnya yaitu mengarah keluar atau mendekati pembaca. Mendekati pembaca. Oke, jadi ini mendekati pembaca. Kalau yang sebelumnya itu menjauhi pembaca karena dia masuk ke dalam gitu. Oke, mungkin itu pembahasan kita di soal nomor 13. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.